Halo anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini kita akan belajar tentang suhu. Oke, langsung saja, apa saja yang mungkin akan kita bahas. Kita harus tahu dulu apa itu suhu. Kemudian, kedua, kita harus tahu perbedaan suhu dengan kalor. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengkonversikan suhu itu sendiri. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada sebuah wadah yang berisi zat cair. Nah, kita tahu ini adalah sebuah termometer untuk mengukur suhu dari zat cair ini. Nah, zat cair ini kita panaskan. Ya, kita panaskan atau boleh dikatakan kita beri kalor. Panas itu sendiri adalah kalor. Nah, seiring terus-menerus kita berikan kalor, nah seperti sebelumnya kan, sebelum diberikan kalor itu terlihat termometer ini hanya sebatas ini. Lihat tanda merahnya. Tapi setelah kita berikan kalor, dia lama-kelamaan akan naik. Nah, itu menyatakan bahwa suhunya semakin meningkat seiring diberikannya kalor. Nah, jadi suhu itu sendiri adalah, langsung saja, derajat panas suatu benda. Ya, untuk mengetahui turun atau naiknya panas suatu benda. Nah, sementara kalor itu adalah suatu bentuk energi yang boleh dikatakan panas. Ya, tadi jadi kalor seiring sangat berbalance ya, harus balance juga. Kalau semakin banyak kalor yang kita berikan, maka kenaikan suhu akan semakin meningkat juga, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, nah, kalau suhu itu adalah derajat panas suatu benda, dan suhu itu termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, kalau satuannya itu adalah Kelvin atau Celsius. Kalau internasionalnya adalah Kelvin ya. Nah, kemudian kalau suhu itu adalah untuk mengukur suhu, kita menggunakan termometer alat ukurnya. Sementara kalau kalor itu pengertiannya adalah suatu bentuk energi atau boleh dikatakan panas. Nah, kalor itu termasuk besaran turunan, bukan besaran pokok. Nah, satuan internasionalnya adalah joule. Nah, kalori adalah konversi ke dalam yang lain ya. Nah, selanjutnya adalah kalau semakin banyaknya kalor yang diberikan pada suatu benda, itu sangat mempengaruhi suhu. Oke, semakin banyak berarti kenaikan suhunya juga semakin meningkat. Jadi dia sifatnya adalah sangat berkaitan. Oke, langsung saja kita bagaimana cara mengkonversikan suhu. Oke, sebelum kita mengkonversikan suhu, nah di sini kita harus tahu dulu bahwa satuan dari suhu itu ada 4, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini kalau Celsius titik bekunya artinya batas dikatakan suatu zat tersebut membeku ketika sudah mulai berada di 0 derajat. Itu kalau Celsius ya. Nah, semakin ke bawah dari 0 derajat dia dikatakan membeku. Oke, sementara untuk kita mengukur dengan Celsius, kalau dikatakan zat tersebut mendidih, itu kalau sudah mulai dari 100 sampai di atasnya, itu dikatakan mendidih. Jadi titik muncullah ada kata titik didih air. Oke, batasnya kalau Celsius adalah 100. Jadi kalau 80 derajat apakah dikatakan mendidih? Belum mendidih ya. Nah, itu tadi ini kalau Celsius 100 derajat, titik bekunya 0 derajat. Nah, kalau Reaumur bagaimana? 80 derajat titik didihnya, 0 derajat titik bekunya. Nah, kalau Fahrenheit berapa? 212 titik didih, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin bagaimana? 373 titik didihnya, 273 titik bekunya. Oke. Nah, sekarang dari sini ada titik didih dan titik beku. Nah, diperolehlah perbandingan. Perbandingan ini dari mana? Selisih dari sini. 100 dikurang 0 dapatnya 100. 80 dikurang 0 dapatnya 80. 212 dikurang 32 dapatnya 180 derajat. 373 dikurang 273 dapatnya 100. Nah, ini masing-masing dibagi dengan 20. Ya, dibagi dengan 20.
Maka diperolehlah hasil perbandingannya kalau Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5 juga. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, ini ada rumus untuk mengkonversikan suhu. Oke, perlu diingat rumus ini biar mempermudah kalian. Kalau dari Reaumur itu perbandingannya 4:5. Kalau suhu yang diketahui adalah Celsius. Jadi 5 ini dari mana? 5 ini balik lagi ke perbandingan dari Celsius. Oke. Nah, intinya kalian perlu untuk memahami rumus ini. Oke, untuk memahami rumus ini, kita langsung saja mencoba ke soalnya. Contoh soalnya biar lebih paham. Suatu zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius. Dia pakai termometernya Celsius, diingat ya. Nah, kalau dia pakai termometer Celsius, angka yang ditunjukkan adalah 40 derajat. Sementara, bagaimana jika zat cair tersebut diukur dengan menggunakan termometer Reaumur? Nah, termometer kan ada 4 jenis, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, bagaimana dengan Fahrenheit suhunya yang ditunjukkan nantinya? Begitu juga Kelvin. Nah, caranya untuk mengetahui nilainya di Reaumur, oke, kita langsung saja cara mengubah skala Celsius ke Reaumur. Dari Celsius ya, tadi suhu yang diketahui kan Celsius nih. Oke, Celsius suhunya berapa? 40 derajat. Sekarang kita mau ke Reaumur. Nah, ke Reaumur dari mana 4/5 ini? Nah, dari perbandingan. Suhu yang diketahui kan Celsius. Sementara suhu yang ditanya adalah Reaumur. Jadi 4 ini adalah perbandingan dari, kita balik dulu ya. Nah, biar kalian tahu. Nah, sorry. Kita bisa ngelihat dari sini dulu ya. Kita lihat dulu dari perbandingannya. Nah, nih. Kalau Reaumur perbandingannya 4. Celsius berapa? 5. Sekarang kita masuk ke soal yang tadi. Nah, ini dianya. 4 itu dari Reaumurnya, Celsiusnya 5 itu dari perbandingan Celsius. Oke. Atau juga bisa langsung kalian mengetahui dari rumus ini. Ini kan? Nah, kita mau cari Reaumur dari suhu Celsius. Jadi perbandingnya 4 dibagi 5 dikali dengan berapa suhu pada Celsius. Oke. Langsung saja. Nah, ini caranya. 4 dibagi 5 dikali suhu pada Celsius adalah 40 derajat. Nah, karena ini bisa dibagi, ya 40 dibagi 5 berarti 5 yang ini dibagi 5, 5 dibagi 5, yang ini 40 dibagi dengan 5. Nah, hasilnya jadi 4 itu tetap, 5 dibagi 5 kan 1. 4 dibagi 1 ya tetap 4. Nah, hasil 40 dibagi dengan 5 itu 8. Jadi, hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Itu pada termometer Reaumur. Oke, selanjutnya bagaimana mengubah dari Celsius ke Fahrenheit? Dari Celsius ya, karena suhu yang diketahui tadi adalah Celsius. Tadi suhunya adalah 40 derajat Celsius. Jadi kita mau ke Fahrenheit. Nah, kita ingat lagi rumusnya. Nah, ke Fahrenheit. Jika diketahui Celsius ini dia rumus yang dipakai. Oke, kita tandai dulu. Nah, kita pakai yang ini. Fahrenheit sama dengan 9 dibagi dengan 5 dikali Celsius ditambah dengan 32. Nah, kenapa 32 ditambah dengan 32? Karena batas titik beku dari Fahrenheit itu adalah 32. Nih, Fahrenheit batas titik bekunya adalah 32. Jadi ditambahkan dengan 32. Kalau kita mau mencari Fahrenheit. Oke. Nah, ini rumusnya diingat dari Celsius, suhu yang diketahui tadi Celsius, yang ditanya adalah suhu Fahrenheit, bahkan kita pakai rumus ini. Kita langsung saja
Maaf. Nah, ini tadi kita langsung saja 9 dibagi 5 dikali Celcius ditambah dengan 32. Nah, 9 dibagi 5 dikali 40 derajat Celcius karena Celcius yang diketahui suhunya 40 derajat. Oke, yang ini bisa kita bagi. Ya, 40 dibagi 5. Oke. 40 dibagi 5 hasilnya 9. 9 ini tetap di sini. Nah, tinggal dikalikan dengan 8 karena hasil dari 40 dibagi 5 adalah 8. Kemudian ini yang di dalam kurung kita olah dulu. 9 dikali dengan 8. Hasilnya 72 baru ditambah dengan 32, maka diperolehlah 104 derajat Fahrenheit. Oke, itu tadi mengubah skala dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita dari Celcius ke Kelvin. Nah, tadi kan suhu yang diketahui adalah Celcius. Bagaimana kita mengubahnya ke Kelvin? Nah, kita harus tahu dulu, perhatikan baik-baik. Nah, perbandingannya. Nah, kan kita mau cari Kelvin nih. Nah, kita harus tahu dulu perbandingan Kelvin berapa. Kelvin perbandingannya 5. Ini 5 ya. Kemudian, yang diketahui suhu sebelumnya adalah Celcius. Berarti yang penyebut di bawah ini itu untuk suhu yang diketahui, perbandingan suhu yang diketahui. Oke, Celcius berapa perbandingannya? Nah, 5 juga. Nah, maka dianya 5 dibagi 5 dikali suhu pada Celcius. Kemudian ditambahkan 273. Kenapa ditambah 273? Karena titik bekunya Kelvin adalah 273 ini. Nah, kita langsung saja mengolahnya. 5 dibagi 5 kan tentu 1 ya, baru dikali nanti dengan 40 derajat Celcius, baru ditambah dengan 273. Nah, sebenarnya karena 5 dibagi 5 ini khusus ya dari Celcius ke Kelvin, karena hasil perbandingannya adalah sama, nilai perbandingannya adalah sama, maka cara cepatnya cukup langsung kamu tambahkan aja. 40 derajat ini kamu langsung tambahkan 273, itu cara cepatnya. Langsung sama dengan hasilnya 313 Kelvin. Nah, itu tadi cara mengkonversikan suhu dari skala Celcius ke Kelvin atau Celcius ke Reaumur atau sebaliknya seperti itu. Bisa kalian memperhatikan rumus-rumus ini ya. Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Nah, nih bisa memakai rumus ini. Kalau ada tanda kurung berarti ini bisa kalian operasikan dulu. Oke? Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, kalau ada pengurangan seperti ini, berarti hasil Fahrenheit-nya nanti kamu kurangkan dulu dengan 32. Baru nanti kamu kalikan 5 dibagi dengan 9. Ini dari mana? Kalau suhu yang diketahui Fahrenheit. Nah, untuk mencari ke Celcius. Oke. Itu aja mungkin untuk contoh soal dari konversi suhu. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di grup pembelajaran atau pitch ibu secara pribadi ya. Oke, silakan dikerjakan untuk soal pada Google Class untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran